baik Ketum, tentang pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bekasi ini, yang saat ini memang masyarakat melihatnya, menganggapnya kurang optimal. Kendala apa sih Ketum yang ada di Kabupaten Bekasi tentang pelayanan publik sehingga masyarakat melihat kurang optimal? Seperti apa Ketum? Terima kasih Bang. Ya, terima kasih pagi ini kita bisa berdiskusi ya, membahas terkait hiruk-pikuk dan kondisi Kabupaten Bekasi. Ya, kita persoalan ini kita kerucutkan dengan persoalan pelayanan publik ya. Memang menurut saya pribadi pun pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi Kabupaten Bekasi ini, ya mohon maaf kalau menurut pandangan saya memang ini rapotnya merah Bang. Jujur saya katakan, kenapa saya katakan begini? Ya, kita bisa ngelihatlah kondisi pembangunan di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun, dari sejak mulai katakanlah kita dijabat oleh Bupati Saleh Manap dan Pak Solihin Sari, yang kebetulan beliau itu di tengah perjalanan terhempas, dilanjutkan oleh kemudian almarhum Bapak Sa'adudin, ya, diteruskan lagi oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin, dan terakhir Bupati kita juga almarhum Pak Eka ya. Nah, saya lihat ini masih jalan di tempat Bang, kalau kita bicara menyangkut pelayanan publik. Tapi perlu diketahui, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan jelaskan dulu biar kita bisa paham apa itu pelayanan publik. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Dalam hal ini tentunya itu pemerintah Bang. Kalau di Kabupaten Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi itu dulu. Nah, persoalan di sini yang terjadi adalah, saya ngelihatnya adalah di unsur birokrasi itu sendiri Bang. Persoalannya yang menjadi hari ini pelayanan publik di Kabupaten Bekasi katakan jalan di tempat lah. Kenapa? Majunya suatu daerah kalau menurut saya adalah terbangunnya infrastruktur jalan yang baik dan terkoneksi antar daerah, baik itu antar kabupaten, antar kecamatan, bahkan antar desa. Itu terbangunnya di situ dulu Bang. Artinya bukan berarti kita mengesampingkan terhadap pelayanan publik yang lainnya, seperti pelayanan terhadap pembuatan KTP, perizinan, atau pelayanan publik lain. Tapi yang terpenting yang saya akan bahas hari ini adalah pelayanan publik terkait pembangunan infrastruktur jalan. Karena saya sampaikan begini, karena jalan itu satu-satunya yang bisa menjadi indikator majunya suatu daerah. Itu Bang. Karena kalau suatu daerah pembangunan infrastruktur jalannya, artinya kualitasnya ya masih tanda petik di sini kurang bagus, mohon maaf, tidak akan yang tidak akan tercipta daerah itu bisa maju dalam pembangunannya, baik itu maju dalam masyarakat. Lalu apa sih kendalanya sehingga pelayanan publik yang saya sampaikan tadi terkait pembangunan infrastruktur itu katakan dari sisi kualitasnya katakan kurang, tidak baik, karena itu faktor dari pejabatnya itu sendiri Bang, yang tidak memiliki komitmen untuk memajukan suatu daerah. Di mana mulainya, yaitu pada saat menempatkan posisi jabatan itu, ya kita sama-sama tahu hari ini dari zaman dulu juga yang namanya transaksional itu ada Bang. Ibarat kata transaksional masalah penempatan posisi jabatan itu bagikan kentut Bang. Tahu nggak? Baunya ada, tapi tidak terlihat, tapi nyata bahwa transaksional untuk pengisian kekosongan jabatan itu dari mulai saat almarhum menjabat Asadudin, Bu Neneng, terakhir Pak Eka pun itu terjadi Bang. Saya katakan terjadi, namanya transaksional. Sekalipun itu bagaikan kentut, saya bilang tadi, baunya doang Bang. Ya, tapi tidak terlihat gitu Bang. Baik, ini menarik sekali tuh. Karena berarti ini ada
konektivitas ada hubungannya terkait tentang penempatan para birokrasi atau para ASN ya, dengan fungsinya tadi gitu kan. Nah, menurut Ketum seperti apa nih untuk kedepannya? Nah, maka dari itu Bang, hari ini kita ada penjabat bupati yang ya untuk mengisi kekosongan selepas Pak Eka itu meninggal. Ya, terlepas nanti itu namanya penjabat itu kan berbeda Bang dengan namanya bupati definitif. Karena namanya penjabat bupati itu adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinannya yang lebih tinggi untuk menduduki posisi jabatan penting. Artinya masa waktu dan ruang dia itu terbatas Bang. Ini juga harus dipahami. Namun dari itu saya menaruh harapan besar kepada beliau ini, pada Dhani Ramdhani ini selaku PJ bisa memanfaatkan waktu Bang untuk melakukan, artinya apa? Melakukan perbaikan Bang. Melakukan perbaikan, penataan birokrasi. Kalau menurut saya ini penting dilakukan, momentumnya tepat hari ini. Karena apa saya katakan tadi, mengulas dari tadi yang bilang pelayanan publik kita sudah tidak bagus. Kalau menurut saya katakan dari tahun ke tahun ini saatnya Bang. Dimulainya dari mana? Yaitu tadi Pak PJ harus mampu menempatkan pegawai yang menduduki pejabat eselon nanti sesuai kompetensinya, track recordnya, daftar urutan kepangkatannya, betul nggak? Ini dan satu lagi yang sangat penting Mbak, jangan sampai ada transaksional. Itu penting Mbak. Ini yang harus dihilangkan. Karena apa? Mulainya buruknya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi karena itu tadi Bang, berawal dari penempatan pegawainya itu dengan transaksional, sehingga yang menjadi kompetensi track record itu dikesampingkan Bang. Inilah yang berbahaya, yang hari ini kita bisa lihat Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun tetap saja pembangunannya masih jalan di tempat, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, satu lagi itu terkait penempatan atau rotasi mutasi jabatan, ketika saat ini ditemukan banyak unsur birokrasi yang tidak sesuai dengan foksinya, seperti apa itu nanti? Nah, itu tadi Bang, yang sudah dilakukan pun oleh pemimpin sebelumnya. Kalau memang nanti berdasarkan hasil kajian, berdasarkan hasil analisa, tentunya kan nanti PJ juga kan memiliki tim atau yang disebut baperjakat kalau dulu itu namanya. Justru ini juga harus jadi bahan evaluasi kalau menurut saya. Hasil produk pemimpin sebelumnya itu harus jadi evaluasi. Artinya gini, bila mana ditemukan nanti baik itu seperti misalkan di posisi camat, terus dikasih kabid, sekdin dan seterusnya, harapan saya pejabat yang menduduki posisi jabatan sekarang yang tidak sesuai kompetensinya, tidak sesuai kemampuannya, tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang didapatnya, lebih baik dikembalikan ke posisi semula. Dan untuk mengisi kosongan yang tadi, isi dengan pejabat yang berkompeten tadi Bang, di situ. Nah, apakah ini nanti apabila ini termasuk rotasi besar-besaran antara perpindahan yang dipindahkan dengan kompetensinya sesuai dengan ini, apakah tidak menjadi kendala dalam satu pemerintahan karena ini rotasi besar-besaran? Bagaimana menurut Ketum? Kalau menurut saya, kalau memang kita niatnya itu mau menuju ke arah yang lebih baik, ya ini harus memang dilakukan Bang. Kalau bahasa sedikit saya frontal itu emang revolusi semestinya di Kabupaten Bekasi, revolusi birokrasi, bukan lagi reformasi birokrasi, semestinya revolusi birokrasi kalau menurut saya. Karena ini sudah akut kalau penyakit itu Bang. Sudah akut. Birokrasi Kabupaten Bekasi hari ini, mohon maaf, sudah akut Bang, saya katakan. Sehingga mereka yang hari ini duduk jelas-jelas tidak memiliki komitmen kebekasian, tidak memiliki bagaimana saya duduk di suatu jabatan posisi itu untuk memberikan pelayanan masyarakat. Tapi hari ini mereka duduk, sekarang sudah bingung Bang. Bagaimana dulu saya kan duduk di posisi itu kan sudah berbayar katakan. Ini yang jadi kendala, sehingga mereka lebih fokus bagaimana mengembalikan uangnya sudah dikeluarkan itu, bukan bagaimana saya memberikan pelayanan terbaik buat Kabupaten Bekasi, buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik.
kembali lagi ke pelayanan publik. Berarti pelayanan publik ini pengaruh dari faktor-faktor tadi, penempatan yang tidak tupoksinya, dengan ada transaksionalnya seperti itu tuh. Nah artinya di sini yang kita katakan tadi revolusi birokrasi yang harus segera di Kabupaten Bekasi itu diterapkan oleh penjabat bupati saat ini. Nah, menurut Ketum, revolusi birokrasi ini pada dasarnya apakah harus bisa dipercepat, bisa dilaksanakan oleh penjabat bupati itu sendiri karena bukan definitif seperti apa? Kalau saya pribadi, saya meyakini karena kan saya juga sudah membaca track record ya. Artinya saya juga udah banyak tanya, mencari tahu tentang Pak Dhani Ramdhani ini ya. Dan itu bisa melakukan, Pak. Kalau disemangati itu tadi, hadirnya dia di Kabupaten Bekasi tujuannya untuk memperbaiki kondisi Kabupaten Bekasi gitu. Yang sama-sama kita ketahui bukan menjadi persoalan yang katakan hanya masyarakat Kabupaten Bekasi, masyarakat luar udah tahu kondisi Kabupaten Bekasi, Bang. Nah, ini dengan kehadiran Pak PJ Ramdhani ini saya berkeyakinan bukan hanya reformasi bisa dilakukan oleh dia. Kalau dia memiliki semangat untuk memajukan kabupaten, bila perlu tadi revolusi birokrasi. Karena hari ini itu tadi, Bang, miris lah. Ada, mohon maaf saya sebut aja lah, Bang. Hari ini saya sebutkan. Kita sudah memiliki peraturan Bupati Bekasi tentang peluang dan kesempatan kerja. Perbub itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ya itulah seperti Dinas Tenaga Kerja hari ini harus digenjot. Betul. Gitu. Terus kita punya aja, sebut aja saya pembangunan infrastruktur jalan. Kita kan masih berkutat persoalan bagaimana membangun banyaknya ruas jalan. Betul. Bukan bagaimana membangun kualitas jalan. Ini penting. Kenapa kualitas harus dikedepankan? Agar dalam 1 tahun atau 2 tahun jalan yang dibangun itu sudah rusak. Ini kan juga jadi problem nantinya, Bang. Betul. Artinya tidak akan terselesaikan itu. Kemudian lagi saya sebutkan pariwisata, Bang. Betul. Jujur, kabupaten bukan memiliki banyak potensi wisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya sebut, kita memiliki situ-situ yang memiliki daya tarik, pantai punya. Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, tapi teman-teman yang di Spar itu tidak memiliki inovasi untuk membangunkan wisata. Jangankan untuk membangunkan wisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Wisata yang dibangun oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat yang cinta terhadap pariwisata pun Kurang perhatian ya. tidak kurang perhatian. Dianggap saja itu, lu mau mati-mati, mau hidup-hidup terserah, kurang lebihnya begitu. Ini kan bagaimana ya Kabupaten Bekasi itu? Oke, Tom. Ini kembali, Tom. Ketika memang ada kembali tentang kondusivitas demokrasi saat ini kan. Nah, kemarin ini saya bahas nih ya. Kemarin itu ramai dibicarakan tentang SK-nya Bupati. Nah, menurut Ketum sendiri, dengan adanya polemik seperti ini, bagaimana kondusivitas Bekasi ini untuk membangun, gitu kan? Untuk PJ ini untuk melakukan semaksimal mungkin ketika memang ini permasalahan ini ada golongan-golongan yang mempertanyakan itu, Ketum. Kenapa, Ketum? Kalau saya kalau boleh berpendapat begini, itu sah-sah saja bagi teman-teman maupun para pihak-pihak yang katakan mau terus menyoal persoalan pengangkatan PJ itu sah-sah aja, itu demokrasi bagi saya. Namun kalau saya berpikir ada persoalan kabupaten yang lebih besar, Bang. Kalau saya artinya saya dorong kepada Pak PJ, bukan berartinya kita jangan terjebak ke persoalan itu terus, akhirnya terkuras energi bagi Pak PJ kalau menurut saya. Kalau terus artinya terbebani gitu maksud saya itu. Di sini lebih baik bukan harus dihiraukan, biarkan saja itu proses itu berjalan ya. Karena bagaimana juga di situ itu kan Pak PJ itu hanya orang yang diberikan mandat. Betul nggak? Kembali ke nanti itu mungkin ke Pak Gubernur, Pak Mendagri. Kalau menurut saya sih tidak terlalu ini yang gitu. Tapi yang terpenting hari ini kita bagaimana kita bisa keluar dari persoalan Bekasi yang selama ini memang kita menaruh harapan Bekasi untuk lebih baik, untuk lebih maju. Ini persoalan besar, Bang. Makanya selaku masyarakat saya di sini memberikan kesempatan kepada PJ agar bisa melakukan inovasi-inovasi, bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Termasuknya salah satunya saya mendorong yang terpenting hari ini adalah segerakan melakukan rotasi mutasi. Itu penting sekali agar pelayanan publik bisa berjalan, pemulihan ekonominya juga bisa jalan, penanganan coronanya juga bisa jalan. Itu saya rasa yang lebih penting dan, Bang. Baik, harapan Ketum yang terakhir terkait diskusi kita hari ini, gitu kan, terutama kepada masyarakat Bekasi, gitu kan, keduanya kepada
pemimpin kita nih saat ini, seperti apa tuh harapannya itu? Ya harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi jangan apatis. Artinya terhadap pemimpin yang berasal dari luar daerah. Pada dasarnya kita harus bisa karena pahami bahwa Kabupaten Bekasi itu heterogen. Pluralisme kalau menurut saya. Artinya jangan tidak tabu kalau ada pemimpin yang berasal dari luar Bekasi. Artinya kita tetap harus terima. Kan gitu. Karena namanya pemimpin dari luar Bekasi atau dari dalam Bekasi pun kalau memang ia memiliki komitmen kuat untuk membangun Kabupaten Bekasi, kenapa tidak sih? Kita harus terima kan itu. Nah, kedua, harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Bekasi, teman-teman di birokrasi, ayo hari ini momentumnya. Saatnya kita lupakan, artinya hal-hal yang yang lalu sudah berjalan lah. Kita kembali sekarang normalkan Bekasi kembali agar pelayan berjalan. Mindsetnya ayo bangun Kabupaten Bekasi bersama-sama. Kan itu aja bang. Baik. Ya, makasih Tem ya. Cukup.